Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan, guru kita bersama, Buya Yahya. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah mudahkan hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami cintai, yang kami muliakan, guru kita bersama pula Al-Habib Hisham Al-Habsyi selaku pembimbing kita semuanya, murabi kita semuanya di keluarga besar Wakaf Media Center Al-Bahjah ini, yang alhamdulillah beliau senantiasa istiqomah membimbing kita semuanya di program rutin kita di ngaji virtual ini, insya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, Allah mudahkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf semuanya, alhamdulillah malam hari ini atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa jumpa kembali secara virtual dalam program rutin kita di program ngaji virtual. Insya Allah kita akan belajar seputar akidah dan akhlak ya malam hari ini, yang harusnya kemarin, akan tetapi karena ada satu dan lain hal kita geser di malam hari. Insya Allah kita akan terus istiqomah ya, jadi tidak ada libur. Di mana ada kesempatan, insya Allah kita akan terus belajar bersama guru-guru kita semuanya. Sahabat semuanya, silakan dipersiapkan segala sesuatunya, siapkan hati dan pikiran pastinya. Kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Habib Hisham Al-Habsyi. Dan langsung saja kepada yang terhormat Habib Hisham Al-Habsyi dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum ada suaranya? Tagihan pembayaran. Bib, di Ana nggak ada suaranya, di tempat lain bagaimana? Di tempat lain ada suaranya, di Ana nggak ada suaranya. Ada, Balikpapan ada suaranya. Ya, ya, baik. Baik, Fatal, dilanjut. Tidak ada suaranya, Ustadz. Tidak ada suaranya, Pak Ustadz. Ya, Bib, tidak ada suaranya, Bib. Masih belum, masih belum. Nggak ada, nggak ada. Masih belum masuk suara. Belum dengar. Ya, belum masuk. Kalau suara Anda jelas nggak di antum? Nah, suara antum nggak ada suara sama sekali. Ya, baik, sahabat semuanya, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Sepertinya ada satu hal yang mungkin sedang terjadi ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan lancar acara kita malam hari ini. Berkah untuk kita semuanya. Baru 19 orang ya yang bergabung. Mungkin lupa, perlu diingatkan kembali. Insya Allah nanti
admin akan ingatkan kembali di grup untuk segera bergabung ya. Nah, pembahasan seputar akidah dan akhlak ini sangat penting sekali sahabat semuanya. Baik, ada yang ingat di pertemuan sebelumnya Habib sudah menjelaskan perihal apa? Soalnya kami di 2 pertemuan bersama Habib tidak ikut ya karena ada agenda juga. Jadi insya Allah sempat digantikan oleh Mas Firas juga. Jadi baru sekarang lagi bertemu dengan Habib dan juga sahabat-sahabat semuanya. Ada yang masih ingat? Temanya seputar Ya, ada. Kitab kalau nggak salah, kitab-kitab. kitab ya. Baik, boleh nanti kita buka. Terakhir ikut pembahasan bersama beliau tentang bid'ah kalau tidak salah. Kemudian untuk tanya jawab, memang banyak sekali pertanyaan yang masuk. Hanya saja memang karena waktu kita terbatas, jadi tidak semua pertanyaan dalam satu sesi bisa terjawab semua. Untuk pertanyaan ini memang kami bagi 2, satu untuk Ustadz Rosyad dan satu untuk Habib Hisham. Maksimal memang dalam satu kajian itu kita bisa membacakan sekitar 10 pertanyaan. Ya mudah-mudahan malam hari ini bisa banyak pertanyaan yang bisa dijawab ya. Selebihnya pertanyaan link video YouTube. Untuk Sabtu besok ya, Sabtu besok tanggal 29 kita akan ada Zoom bersama Buya. Jadi mohon diingatkan sahabat-sahabat yang lainnya ya untuk istiqomah gabung bersama kita di program mengaji virtual ini. Sudah ada suaranya, Beb? Cek. Sudah jelas, Beb? Alhamdulillah. Marhaba. Harus kompakan pakai HP, jadi biar jelas. Marhaba. Baik. Sudah siap, Beb ya? Insyaallah ya. Fadol. Anak lanjut ya. Baik, silakan Beb untuk melanjutkan, mungkin bisa dari awal dari mukadimah biar jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syarr bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah agama Islam dan umat muslimin pasti mempunyai musuh, di mana musuh-musuh ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menganggap mereka adalah musuh-musuh Islam. Bahkan di takbir Idul Adha atau Idul Fitri mursal atau muqayyad, kita itu dianjurkan membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'da, kemudian sampai walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal kafirun. Tetap kita harus meninggikan daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka membenci apa yang telah kita lakukan.
Nah, maka di antara musuh-musuh Islam tadi ada yang berusaha memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan menuduh beberapa tuduhan-tuduhan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka menyerang orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dekat selama ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai mereka menuduh bahwasanya memfitnah istri-istri Nabi. Mereka memusuhi daripada sahabat-sahabat Nabi. Mereka juga memusuhi putra-putra Nabi. Mereka benci kepada paman Nabi. Mereka juga benci bahkan kepada orang tua Nabi. Maka izinkan kami pada perjumpaan kali ini untuk membahas bab akidah yang komprehensif, membahas tentang apa saja tuduhan-tuduhan musuh-musuh Islam dan bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menjawabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bahas yang pertama. Pertanyaannya adalah, tuduhannya adalah, lihat tuh Nabi kalian, lihat Muhammad, mengapa istri Muhammad lebih dari 4? Istrinya bukan 1, bukan 4, tapi lebih daripada 4. Lihat istri Nabi Muhammad, istrinya ada 9. Ya, artinya nabimu itu adalah pencinta syahwat. Nabimu jangan-jangan mengumbar syahwatnya kepada wanita-wanita hingga mempunyai 9 istri, padahal umatnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya membolehkan beristri 4, tidak boleh lebih. Maka tuduhan ini harus segera kita jawab. Kita harus membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama akidah mengajarkan kita cara menjawabnya. Maka jawablah tuduhan ini dengan 5 jawaban. Pertama, sadari bahwasanya Nabi Muhammad levelnya tidak seperti level dirimu yang manusia biasa. Nabi Muhammad itu adalah pencetus agama Islam. Nabi Muhammad adalah seperti kerajaan yang baru muncul di zaman itu. Di mana saat itu ada 2 kerajaan terbesar. Pertama kerajaan Romawi, baik Barat atau Barat itu berpusat di Vatikan, ya. Roma, jadi Italia sekarang menjadi negara Italia, di dalamnya ada ibu kota Roma, di dalam ibu kota ada negara lagi namanya Vatikan, pusat agama kekristenan. Dulunya adalah kerajaan Romawi Barat. Kerajaan Romawi Timur Bizantium. Maka saat itu kerajaan Romawi dipimpin oleh seorang kaisar. Istrinya si kaisar tadi adalah 1000, selirnya 1000, 2000. Istrinya 1000, selirnya 1000, 2000. Ada lagi di ujung sana kerajaan Persia yang sekarang menjadi negara Iran, pusat agama Syiah. Ya, dulunya adalah kerajaan Persia. Mereka mempunyai kaisar mereka yang istrinya ratusan. Nah, ini muncul lagi kerajaan baru, kerajaan Islam di mana di tanah Tihamah, yub'atsu min Tihamah, di tanah Tihamah, di kota Mekah, Madinah muncul kerajaan baru yang dipimpin oleh seseorang Arab bernama Muhammad. Maka Nabi Muhammad bandingkannya jangan dengan kita. Bandingkannya dengan raja-raja itu yang istrinya ribuan, yang istrinya ratusan. Lihat Nabi Muhammad, istrinya hanya 9 istri itu adalah yang masih hidup ketika Nabi Muhammad wafat. Dan waktu Nabi Muhammad hidup ada 2 istri yang meninggal duluan. Artinya 11 istri. Ini belum menghitung ibundanya, putranya Nabi Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah, pemberian Raja Mukaukis. Kalau kita hitung sebagai istri, artinya istri Nabi 12. Kalau kita hitung sebagai budak wanita, istri Nabi 11. Nabi istrinya 11. Ya, sedikit. Jangan bandingkan dengan kita yang hanya 4, tapi bandingkan dengan mereka para raja terdahulu yang istrinya itu ribuan dan ratusan. Ini jawaban pertama, jangan bandingkan dirimu, jangan bandingkan nabimu dengan dirimu. Jawaban kedua, Nabi Muhammad SAW itu mulai berpoligami, beristri banyak setelah Siti Khadijah wafat dan setelah berumah tangga dengan Siti Khadijah monogami. Poligami banyak istri, monogami istrinya sedikit. Ya, 1 istri monogami. Itu selama 25 tahun, mulai Nabi menikah di usia 25 tahun,
dan Siti Khadijahnya berusia 40 tahun, dan 25 tahun kemudian ketika Nabi berusia 51 tahun, Siti Khadijah wafat di usia 65 tahun. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi sedih, istri tercintanya Siti Khadijah yang menemaninya selama ini menjadi istri satu-satunya wafat. Ini menandakan Nabi tidak pencinta syahwat. Seandainya Nabi mencinta syahwat, kenapa tidak dari muda Nabi mempunyai istri banyak? Kenapa nunggu usia tua renta, usia 51 tahun baru mulai beristri dengan istri-istri lainnya? Ini jawaban kedua, Nabi telah bermonogami dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Alasan yang ketiga, bantahan atas tuduhan musuh-musuh Islam bahwa Nabi kita adalah mengumbar syahwat. Maka ini adalah pendapat yang salah. Bagaimana cara menjawabnya? Seandainya Nabi itu sangat mendukung daripada hawa nafsunya, pasti Nabi itu menikah dengan para wanita itu yang dikatakan apa? Istri Nabi 11-11-nya semuanya janda. Bahkan Siti Khadijah adalah seorang janda dari suami pertamanya bernama Abu Hala dan udah punya putra satu namanya Hala. Ya. Semua istri Nabi janda kecuali satu. Sekalinya satu yang masih bikir, perawan, ternyata istrinya Nabi ini masih kecil, yaitu Siti Aisyah. Dinikahi oleh Nabi di kota Mekah di usia 7 tahun. Nabinya saat itu usia 52 tahun. Ini kan seperti kakek dengan cucunya. Dan ini nanti menjadi tuduhan baru lagi. Dari orang-orang di luar Islam mengatakan, artinya Nabi ente bukan pencinta syahwat, tapi Nabi ente juga adalah, naudzubillah, adalah pedofil, penyuka anak-anak kecil. Maka ini adalah jelas harus kita bantah pernyataan ini. Bagaimana Nabi menikahi Siti Aisyah usia 7 tahun? Belum Nabi berumah tangga bareng, belum kumpul bareng. 2 tahun kemudian setelah Nabi pindah hijrah ke Madinah, tepatnya ketika Nabi berusia 54 tahun, tahun kedua Hijriyah, dan Siti Aisyah berusia 9 tahun, barulah Nabi tinggal bareng dengan Siti Aisyah. Itu pun ketika Nabi wafat usia 63 tahun, Siti Aisyah masih berusia 18 tahun, dan Nabi wafat di pangkuan Siti Aisyah di dalam kamar rumah Siti Aisyah. Maka jika Nabi kita pencinta syahwat, pastilah Nabi menikahi wanita-wanita di usia yang remaja. Ya, tidak terlampau jauh usianya sampai menjadi janda atau terlalu kecil. Pasti Nabi cari yang masih muda-muda begitu, tapi ternyata tidak. Mungkin Habib itu janda yang dinikahi Nabi, istri-istri Nabi itu adalah yang cantik-cantik. Ternyata apa? Nabi menikahi para janda tadi bukan karena mengumbar syahwat, tapi karena ada hikmah di baliknya. Nabi menikahi wanita-wanita tadi bukan ingin mengumbar syahwat, tapi apa? Karena ada hikmah di baliknya. Nabi adalah seorang nabi, Nabi adalah seorang rasul. Nabi menikahi, di antaranya ada seseorang bernama Barrah, istri Nabi bernama Barrah. Dia adalah pemimpin daripada bangsa Yahudi. Orang Yahudi melanggar perjanjian dengan Nabi, gencatan senjata, dilanggar sama mereka Yahudi. Maka kita sebagai umat Islam dilanggar perjanjian, kita serang lebih dulu, kita boikot, kita kepung daripada benteng mereka. Ternyata mereka menyerah. Dan saat itu wanita-wanita dijadikan budak. Dan ini memang hukum peperangan zaman dulu, yang kalah maka akan dijadikan budak. Kemudian di antara budak-budak tadi ada putri pemimpin Yahudi dari kaum ini. Maka ini budak khusus Rasulullah, diberikan masuk ke dalam tendanya Rasulullah. Maka saat itu ketika Rasulullah melihat Barrah, yang akhirnya Rasul rubah namanya menjadi Juwairiyah, saat itu dikasih pilihan, wahai Barrah, engkau punya 2 pilihan. Pertama, engkau aku bebaskan dari perbudakan, engkau silakan balik ke keluargamu, atau engkau saat ini aku bebaskan juga, dan engkau memeluk agama Islam dan menjadi istriku. Apa jawaban Barrah? Aku ingin menjadi istrimu.
ya Muhammad. Maka saat itu dibebaskan oleh Nabi, memeluk agama Islam, diganti namanya dari Barra menjadi Juwairiyah. Kemudian saat itu Juwairiyah pun resmi, Siti Juwairiyah resmi menjadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu di luar sana para sahabat itu sedang membagi-bagikan tawanan budak. Dibagi-bagikan. Jadi ada sahabat dapat budak 1-2 orang dari kaum Yahudi ini. Tiba-tiba ketika para sahabat tahu anak pemimpin dari kelompok Yahudi ini dinikahi oleh Nabi, maka mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, aku tidak rela jika kami memperbudak besan-besannya Rasulullah. Kami tidak tega jika kami memperbudak keluarga besan iparnya Rasulullah. Maka saat itu para sahabat membebaskan orang-orang Yahudi tadi. Dibebaskan kenapa? Karena putri pemimpinnya udah jadi istri Nabi. Orang Yahudi yang dibebaskan heran. Kok bisa dibebaskan kami? Setelah mereka tahu alasan para sahabat membebaskan diri mereka. Karena ternyata Nabi menikahi putri pemimpin mereka, mereka akhirnya satu benteng Yahudi itu yang tadinya benci kepada Islam, benci kepada Nabi. Saat itu mereka akhirnya masuk memeluk agama Islam karena melihat bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW terhadap putri pemimpin mereka. Maka satu benteng yang tadinya mau diperangi, mau dikalahkan, tiba-tiba semuanya masuk memeluk agama Islam. Nabi menikahi Siti Juwairiyah, ada hikmah di baliknya. Ada istri Nabi lagi bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah nih punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah mendengar panggilan jihad. Berangkat Abu Salamah jihad. Abu Salamah anaknya banyak. Ketika perang selesai, Ummu Salamah mendengar kabar suaminya gugur di medan perang. Maka Ummu Salamah mendatangi Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anakku yang sekarang telah menjadi yatim? Siapa yang menafkahi mereka? Kami dalam keadaan kekurangan. Maka Nabi menawarkan, wahai Ummu Salamah, apakah engkau ingin aku nikahkan dengan seorang laki-laki yang lebih baik daripada Umar bin Khattab? Oh mau ya Rasul. Dan lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq? Iya aku mau ya Rasul. Maka saat itu Nabi mengatakan, engkau saat ini akan aku nikahi. Mengapa Nabi menikahi Ummu Salamah yang seorang janda ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah? Karena Nabi ingin menyantuni anak-anaknya Ummu Salamah. Dan Nabi tidak ingin kapan Nabi membawa beras, gandum, kurma ke rumah Ummu Salamah, sedangkan Nabi tidak menikahi Ummu Salamah, maka akan terjadi fitnah. Bahwasanya Nabi mendatangi rumah seorang janda dengan alasan menyantuni anak yatim. Maka untuk menjaga fitnah dan Nabi tetap bisa menyantuni anak-anak yatim Ummu Salamah, Nabi pun saat itu menikahi Ummu Salamah. Artinya Nabi menikahi itu ada hikmah di baliknya. Ini alasan yang keempat. Ya, dan alasan yang kelima, ini khususiat bagi Nabi. Jadi kalau mendengar tuduhan mengapa Nabimu istrinya lebih daripada 9, atau kita yang selama ini tidak tahu kalau istri Nabi 9 bahkan 11 terkaget-kaget mengapa bisa demikian, maka jawabannya ada ini adalah 5 ini. Jangan samakan Nabimu dengan dirimu. Nabi telah monogami dengan Siti Khadijah selama 25 tahun dan Nabi menikahi kebanyakan istrinya adalah janda. Dan juga Nabi saat itu ada hikmah menikah di baliknya, dan ini semua khususiat yang Allah berikan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingannya bukan dengan zaman sekarang, tapi perbandingannya dengan zaman itu, di mana memang para pemimpin kerajaan mempunyai banyak istri dan juga selir-selirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selesai kita dengan tuduhan yang pertama. Tuduhan yang berikutnya adalah begini. Seorang manusia biasanya akan disandingkan nasabnya kepada ayahnya. Habib Hisham bin Alwi. Alwi abahnya Habib Hisham, binnya bukan bin nenek, bukan bin jidah, tapi binnya bin kakek. Ya. Hisham bin Alwi bin Muhammad. Nanti Muhammad bin Ali. Artinya jalur nasab seseorang, baik itu laki atau perempuan, biasanya diwariskan lewat pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Dengan dasar ini, banyak orang-orang oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya para habaib itu tidak ada. Para syarifah itu nggak ada. Keturunan Nabi itu nggak ada.
Berapa banyak aliran-aliran di Indonesia ini yang sekarang mengatakan tidak mengakui Habib, tidak mengakui Syarifah, bahkan tidak mengakui daripada keturunan Nabi. Maka bagaimana sikap kita terhadap ini? Dengan alasan daripada mereka, kalau tidak kalian percaya, kata mereka, maka lihatlah itu lembaga yang mengurusi nasab para Habib dan para Syarifah, lembaga Robitoh Alawiyah, dan di Cirebon juga ada, itu mereka ketika ditanya nasab mereka, engkau bin siapa, maka mereka menjawab, Hisham bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Uthman bin Abdurrahman, terus sampai bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Ali. Husain putranya Ali. Ali bin siapa? Habib tanya. Ternyata Ali bin Abi Thalib yang sampai meninggal belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik. Mana Rasulullahnya? Kalau katanya engkau keturunan Rasulullah, kenapa binnya tidak nyambung ke Rasulullah? Kenapa para habaib yang ada sekarang di Robito Alawiyah itu nasabnya adalah Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain putranya Ali. Ali ternyata putranya siapa? Ali adalah putranya Abu Thalib. Sepupunya Nabi ini Ali. Abu Thalib yang nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai meninggal itu putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib terus sampai ternyata Rasulullahnya nggak ada. Artinya para habaib dan syarifah menurut tuduhan mereka bukan keturunan Nabi, tetapi mereka keturunannya Abu Thalib yang menurut mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai meninggal. Dan begitulah sejarah mencatat. Maka apa jawaban kita atas tuduhan mereka ini? Jawabannya adalah udah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kejadian ini udah terjadi di zamannya Rasulullah. Di mana ketika Rasulullah menikah, ternyata Nabi Muhammad itu dikaruniai 7 putra-putri. 7 putra-putri. 3 putra, 4 putri. Ya. Dan ini dari 2 istri, Siti Khadijah dan juga Maria Al-Qibtiyah. Dari Siti Khadijah 6. Dari Siti Khadijah yang 6 itu, pertama yang lahir Qasim. Makanya Rasulullah dijulukinya Abul Qasim. Qasim punya adik namanya Zainab. Zainab punya adik namanya Ruqayyah. Ruqayyah punya adik namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum punya adik Fatimatuz Zahra urutannya kami ulangi ya. Yang lahir itu pertama Qasim, kemudian Zainab, kemudian Fatimah Az-Zahra Al-Batul, habis Siti Fatimah baru Ruqayyah, habis Ruqayyah Ummu Kulsum, terakhir baru Abdullah. Dan nanti Nabi punya 1 putra lagi dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita pemberian Raja Muqawqis Mesir, bernama Ibrahim. Artinya putra Nabi 3, Ibrahim. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua putri Nabi tumbuh besar. Makanya Nabi punya menantu. Khulafaur Rasyidin itu yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 2 itu mertuanya Rasulullah, 2-nya menantunya Rasulullah. Ya. Sayyidina Abu Bakar punya putri Aisyah, dinikahi Nabi, maka mertuanya Rasulullah. Sayyidina Umar punya putri Hafsah, dinikahi Nabi. Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah. Sayyidina Utsman menikahi 2 putri Nabi, Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Ruqayyah wafat, nikah lagi dengan Ummu Kulthum. Sayyidina Ali nikah dengan Fatimah Az-Zahra Al-Batul. 4 istri Nabi, 4 putri Nabi semuanya dewasa dan menikah dengan laki-laki lain. Tetapi ternyata apa? Putra-putra Nabi tidak Allah berikan panjang umur. Di mana Qasim meninggal di usia 2 tahun. Di mana Abdullah meninggal di usia 1,5 tahun. Dan terakhir putra Nabi Ibrahim meninggal di waktu kecil. Tidak ada yang melewati usia 2 tahun. Ketika Ibrahim wafat, maka Nabi menguburkan putra terakhirnya yang diharapkan Nabi akan tumbuh besar dan menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata apa? Ketika Nabi menguburkan, orang-orang munafik di Madinah itu mulai bermunculan dan mengatakan, lihat Muhammad, kasihan Muhammad. Muhammad putus keturunannya. Muhammad udah nggak bisa punya keturunan lagi yang bisa dibanggakan. Orang-orang Arab mengatakan, banuna banu abnaina, wa banu banatina banu rijalil abaidi. Dikatakan kata orang Arab, banuna, keturunan kami, banu abnaina adalah putra dari putranya kami.
Artinya cucu dari putra itu diakui menjadi keluarga besar kami. Tetapi wa banu banatina, dan putra-putra dari putri-putri kami, banu rijalil albaidi, mereka adalah keturunan dari laki-laki yang sangat jauh. Ya, namanya anak perempuan diambil sama keluarga besan, ya sudah, maka keturunannya, keluarganya jadi keluarga pihak sana. Itu orang Arab meyakini demikian. Nah, ketika Nabi Muhammad putranya semua wafat di waktu kecil, orang-orang munafik mengatakan putus keturunannya Muhammad. Kasihan Muhammad nggak punya keturunan lagi. Tiba saja Nabi yang sedang sedih itu menguburkan Sayyid Ibrahim, saat itu sedih. Ya, Nabi menangis, bahkan ditambah ternyata siang hari itu ketika proses penguburan terjadi gerhana matahari sehingga kota Madinah itu menjadi gelap gulita dan orang-orang munafik makin percaya ini adalah malapetaka atas Muhammad. Muhammad putus keturunannya. Nabi terdiam, turun malaikat Jibril membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami Muhammad, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Engkau jangan sedih Muhammad. Engkau jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Engkau telah kami berikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli, karena diberikan nikmat, maka sholatlah 2 rakaat. Ya, fasholli li rabbika, sholatlah kepada Tuhanmu Allah dengan sholat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban karena tanda bersyukur atas apa nikmat yang kami berikan kepadamu Muhammad. Engkau jangan sedih Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya Muhammad, syani'aka, orang yang nyeci maki kamu Muhammad, orang yang ngecek kamu Muhammad. Katanya Muhammad putus keturunannya. Katanya Muhammad nggak bisa punya keturunan lagi. Huwa, orang itu, kata Allah, al-abtar, putus keturunannya. Tahu hadirin hadirat al-abtar? Al-abtar itu orang nikah tapi nggak bisa punya anak. Mending Nabi Muhammad nikah punya anak. Anaknya ada putra, ada putri. Kebetulan semua putranya wafat di waktu kecil. Orang munafik yang cimaki Nabi Muhammad. Katanya Muhammad nggak punya keturunan. Katanya nggak ada keturunannya Muhammad. Huwa, orang tadi, kata Allah, al-abtar, putus keturunannya. Nggak bisa punya anak deh. Betul saja ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk melindungi nabinya pun terbukti sehingga orang-orang tadi pun ada yang meninggal sebelum mereka menikah, bahkan pendek semua umurnya sehingga mereka tidak bisa memiliki keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini muncul lagi di akhir zaman. Dikatakan habaib tidak ada, syarifah tidak ada, keturunan nabi tidak ada, maka ketahuilah khususiat bagi Nabi Muhammad SAW keturunannya adalah lewat putrinya Siti Fatimah Zahra Al-Batul yang menikah dengan Sayyidina Ali. Oleh karena itu lembaga Robitoh di Indonesia ini yang mengurusi mengenai nasab para habaib dan syarifah itu menulis biasanya di dalam nasab itu Hisham bin Alwi bin Muhammad bin Ali, terus bin Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain, putranya Husain, Husain bin Ali, putranya Ali, Ali Zauji Fatimah Zahra. Ali adalah suaminya Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beginilah nasab dan khususiat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya keturunan Nabi adalah lewat putrinya Fatimah. Artinya para habaib itu betul keturunan Nabi. Para syarifah betul keturunan Nabi. Jangan sampai kita umat Islam difitnah agar membenci para habaib dan syarifah yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Agar kita terjauh. Tujuannya bukan, sebenarnya mereka tujuannya bukan ingin mengusik istri Nabi. Mereka tujuannya bukan ingin mengusik keturunan Nabi. Mereka ingin mengusik diri Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika menuding langsung diri Nabi, mereka tidak berani. Maka mulailah mereka itu menuduh orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam tuduhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah
kita seharusnya menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW. Lantas mengapa Habib Allah mewafatkan semua putra Nabi? Apakah ada hikmah di baliknya? Ya, ini betul-betul ada hikmah di baliknya. Seandainya Qasim panjang umur, selainnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim panjang umur, maka pastilah yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya bukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bukan, tapi langsung aja tunjuk Qasim, ada putranya Nabi, itulah pewaris kenabian. Maka jika demikian, Islam bukan milik seluruh umat bangsa, tetapi Islam hanya milik keturunan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mewafatkan 3 putra Nabi. Hikmahnya apa? Ingin menunjukkan bahwasanya Islam tidak harus dipimpin oleh keturunan Nabi. Islam juga bisa dipimpin oleh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, kami lanjut tuduhan berikutnya. Orang tua Nabi. Mereka menuduh. Lihat orang tua Nabi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Said Abdullah meninggal di usia mudanya 18 tahun. Setelah hanya menikah 3 hari dengan Siti Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Ya betul, Said Abdullah menikah di usia 18 tahun, bahkan Siti Aminah lebih muda daripada itu. 3 hari saja mereka berumah tangga, karena di hari keempat, Said Abdullah izin ke ayahnya Abdul Muttalib ingin mengikuti rombongan kafilah onta Arab yang ingin melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri Syam. Said Abdullah merasa, aku setelah menjadi seorang suami, bentar lagi aku akan memiliki seorang anak, maka aku ingin mencari nafkah yang halal, dan begitulah kebanyakan orang-orang Quraisy mencari nafkah dengan cara berdagang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Li'ilafi Quraisy. Dan Allah bersumpah atas nama kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Ilafihim, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, rihlah, melakukan perjalanan dagang, rihlat syita, melakukan perjalanan dagang di musim dingin, sehingga naik ke arah utara Saudi, yaitu ke arah negeri Syam Palestina, wassaif, dan melakukan perjalanan dagang di musim panas, sehingga dia berjalan ke arah selatan daripada Saudi, yaitu negeri Yaman. Maksud kami musim dingin ke Yaman, musim panas baru ke negeri Syam. Maka saat itu di musim panas Said Abdullah ingin melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam di musim panas. Maka saat itu dalam perjalanan barulah sampai di Madinah, belum sampai Palestina, belumlah menjual barang dagangan. Allah wafatkan Said Abdullah sehingga Said Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir, dan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ibunda Nabi Siti Aminah juga wafat ketika Nabi baru berusia 6 tahun. Baru usia 6 tahun, baru 2 tahun saja tinggal bersama ibundanya. Karena mulai Nabi bayi hingga usia 4 tahun, Nabi dibawa oleh seorang wanita, ibu susuan Nabi bernama Halimatus Sa'diyah ke puncak pegunungan, daerah yang asri, yaitu kota Taif. Maka Nabi lama tidak berjumpa dengan ibundanya. 2 tahun saja Nabi tinggal dengan ibundanya dari usia 5 sampai 6 tahun. Di tahun ke-6, Siti Khadijah wafat dalam perjalanan mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahandanya Abdullah di kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, yaitu di desa antara kota Madinah dan Mekah, desa Abwa tempatnya, Siti Aminah wafat, dan Nabi Muhammad pun pulang diantar oleh seorang budak wanita, yaitu Ummu Aiman. Dibawa pulang oleh Ummu Aiman ke pangkuan kakek beliau Abdul Muttalib di kota Mekah. Muncul musuh-musuh Islam menuduh orang tua Nabi adalah tinggal di dalam neraka karena mereka belum sempat masuk ke dalam agama Islam. Mereka belum sempat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana jawaban kita ahli sunnah wal jamaah akidah Asy'ariyah Maturidiyah menanggapi tuduhan orang tua Nabi yang melahirkan Nabi sekarang tinggal di neraka? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula."
Kata Allah Subhanahu wa taala apa dengan bijaksananya? Allah mengatakan wa ma kunna, dan tidaklah kami, kata Allah. Wa ma kunna, dan tidaklah kami mu'adzibina, akan menyiksa suatu kaum hatta nab'atha rasula, sampai kita utus ke dalam kaum tersebut seorang utusan, seorang messenger of God, seorang rasul, seorang nabi, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Hingga kami utus sebelumnya, sebelum diutus kami tidak akan mengazab kaum tersebut. Artinya lihat, ketika Nabi Soleh Allah utus hanya kepada bangsa Hadramut Yaman, maka semua orang di negeri-negeri lain semuanya ahli surga. Mengapa? Karena Nabi Soleh hanya diutus ke negeri Yaman. Ya, ketika Nabi Isa diutus kepada orang-orang Palestina, Yahudi Palestina, maka orang-orang di luar Palestina yang tidak tahu tentang keberadaan Nabi Isa, mereka meninggal, semuanya ahli sorga. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus ke kaum tersebut seorang utusan pemberi peringatan. Mereka menentang, mereka adin, mereka bagin, mereka menolak, maka kami akan azab mereka. Tetapi jika ada orang tidak pernah sampai dakwah ke Islam kepadanya, tiba-tiba ia meninggal, maka ia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah mulai Nabi Isa alaihissalam di usia 18 tahunnya yang telah mempunyai 12 murid kepercayaan Nabi Isa, yang dalam Al-Qur'an 12 murid kepercayaan Nabi Isa disebut sebagai Hawariyun. 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam: Yudas, Yohanes, Petrus, Lukas, Matius, Markus, Barnabas, Petrus, Tadeus, Yakobus, Filipus, dan Andreas. 12 murid kepercayaan Nabi Isa itu, satunya berkhianat, Yudas, sehingga Allah angkat. Allah selamatkan Nabi Isa di usia mudanya 18 tahun, belum menikah, diangkat ke atas langit, dan saat itulah tidak ada lagi nabi yang Allah utus. Sampai Nabi Muhammad diutus di usia 40 tahun di Gua Hira, diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5, barulah Nabi di usia 40 tahun resmi menjadi seorang Nabi sekaligus menjadi seorang Rasul. Jika kita hitung jaraknya hampir 500 tahun lebih, tidak ada Nabi. Dunia ini kosong daripada kenabian. Tidak ada nabi yang Allah utus kepada umat manusia. Maka jarak 500 tahun ini disebut sebagai zaman fatrah, zaman kekosongan daripada para nabi dan rasul. Zaman di mana Allah tidak mengutus satupun daripada utusannya. Sehingga semua orang yang hidup di zaman itu, walaupun ahli maksiat, dia meninggal, maka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah pendeta Abraham, maksud kami pendeta Bukhaira, yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Nabi yang diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Nabi saat itu baru usia 12 tahun. Maka pendeta Bukhaira melihat Nabi berjalan-jalan di desanya. Maka Nabi pun disambut. Rombongan kafilah onta dagang ke negeri Syam itu pun disambut dengan jamuan makannya. Dan pendeta Bukhaira mengatakan, Muhammad, sesungguhnya jika Allah panjangkan umurku hingga usia Allah mengutusmu menjadi seorang nabi dan rasul, maka pasti aku Bukhaira akan menjadi orang yang beriman pertama menjadi orang yang pertama kali beriman kepadamu. Tetapi pendeta Bukhaira yang menganjurkan Abu Thalib jangan melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, karena di negeri Syam banyak pendeta Yahudi yang jika tahu ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini, yang mereka baca dalam perjanjian lama kitab Torah atau kita biasa sebut kitab Taurat, maka mereka akan kecewa karena ternyata nabi akhir zaman muncul dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan mereka Yahudi. Maka mungkin saja nabi akhir zaman akan dibunuh oleh mereka orang Yahudi. Maka pendeta Bukhair menganjurkan Abu Thalib kembali bersama Nabi Muhammad yang berusia 12 tahun kembali ke kota Mekah. Maka pendeta Bukhair wafat saat itu pun menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ayahnya Nabi yang wafat duluan sebelum nabinya lahir, tentu ahli sorga. Bagaimana dengan ibunda Nabi yang ketemu Nabi bukan di usia 12 tahun seperti Bukhaira, tapi di usia 6 tahun wafat, maka tentu menjadi ahli sorga. Semua orang yang meninggal mulai Nabi Isa diutus diangkat ke langit usia 18 tahun
sampai Nabi Muhammad itu diutus di usia 40 tahun semuanya meninggal, maka semuanya ada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah, bahkan di saat ini ada orang nggak pernah sholat, ahli surganya Allah. Siapa mereka, Habib? Mereka adalah orang-orang yang bukan mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang-orang baligh, sehat akal, udah baligh, sehat akal, kemudian selamat pendengaran atau penglihatan. Jadi walaupun buta dia tetap wajib sholat karena masih bisa dengar. Ya, walaupun dia tuli tetap wajib sholat karena dia masih bisa melihat. Tapi kalau ada orang buta tuli maka dia meninggal langsung ahli surga. Buta plus tuli. Nauzubillah min dzalik. Dia langsung ahli surga karena dia nggak ada komunikasi dengan dunia luar. Dia berasa hampa di dalam dirinya karena dia nggak ada komunikasi dengan Islam. Begitu juga orang yang disamakan dengan hal ini adalah orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Jika di dalam pedalaman pulau Kalimantan itu ternyata ada suku Dayak yang mereka tidak memakai baju dalam kehidupan sehari-harinya, mereka tidak pernah mendengar azan, mereka tidak tahu yang namanya majelis taklim, mereka tidak pernah ketemu ustaz sebagai pewaris para nabi, mereka tidak pernah mendengar tentang agama Islam, meninggal, maka mereka langsung ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Australia sana, misalnya masih ada keturunan aborigin yang terasingkan, yang terbelakang, maka mereka meninggal, mereka langsung ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang Eropa sana yang kebanyakan mereka adalah ateis yang tidak menyembah satupun Tuhan. Tiba-tiba mereka mendengar tentang Islam, tetapi yang mereka dengar tentang Islam dari media mereka adalah tentang Islam yang salah. Dikatakan Islam teroris, dikatakan Islam itu radikal, Islam itu adalah bencana dan lain sebagainya. Maka mereka meninggal langsung menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun ahli maksiat karena tidak sampai kepada mereka tentang apa itu Islam yang sebenarnya, bahkan tidak sampai kepada mereka apa itu Islam. Maka mereka bukan orang mukallaf yang dipaksa untuk beriman karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengazab suatu kaum hingga datang ke kaum tersebut seorang pemberi peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika ada seorang pendakwa ahli berbahasa Inggris, ahli berbahasa Arab, mereka berdakwah kepada orang-orang di suatu desa di Eropa sana, tiba-tiba orang tadi faham, tetapi mereka menentang dan menolak, maka mereka barulah menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka itu tidak ada yang mendatangi mereka dari kalangan kita, maka kehidupan mereka sesungguhnya adalah kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ujian bagi kita umat Islam. Jangan sampai kita umat Islam mengkafirkan seseorang yang bahkan Allah tidak mewajibkan atas mereka untuk memeluk agama Islam. Bahkan Allah telah menjamin mereka menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari di majelis ini kita perbaiki daripada akidah kita sehingga kita betul-betul berfaham yang sesuai dengan ajarannya Allah dan sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Kusna, ini kita lanjut karena masih panjang pembahasannya atau kita berhenti? Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kita lanjut di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya maksudnya. Marhaba. Kita buka sesi tanya jawab ya. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza. Kita sampai terlarut dengan penjelasan yang disampaikan oleh Habib tentang tadi ya, tentang Rasulullah SAW dan juga keturunannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dijadikan orang-orang yang cinta terhadap ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Sahabat semuanya, kita masuk di sesi tanya jawab. Ada 8 pertanyaan. Kita sampai dengan jam 21.15 ya, atau jam 21.20 insya Allah. Karena kita langsung masuk ke pertanyaan pertama yang sudah admin himpun dari grup wakaf. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, saya mau tanya apakah seorang guru yang memukul santrinya yang nakal itu mendapat dosa, dan apakah perlu guru meminta maaf kepada yang dipukul, Habib? Dalam ajaran syariat Islam dalam dunia pendidikan anak, ketika anak berusia 7 tahun atau di usia tamyiz, maka hendaknya ia diancam dengan pukulan. Ya, dia mulai ditegur, diancam dengan pukulan, tapi jangan dipukul.
ya, baru diancam-ancam saja. Ayo sholat nak, kalau enggak nanti abah pukul ya, kalau enggak nanti abah nggak kasih uang jajan ya, nanti abah nggak kasih permen ya, begitu. Usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun masih sering meninggalkan, maka dia haruslah dipukul. Dan dalam praktiknya para ulama salaf tidak pernah memukul di usia 10 tahun. Ternyata mereka hanya menggantung rotan di dinding atau menggantung daripada pecutan di dinding ancaman bagi anaknya 10 tahun. Anak 10 tahun udah bisa mikir, nah kalau kamu nggak sholat, abah turunin pecutnya. Oh bener nih abah turunin. Oh dia langsung lari, dia langsung wudhu, dia langsung sholat. Ya. Artinya dalam prakteknya tidak betul-betul dipecut di usia 10 tahun itu. Maka para guru yang mengajarkan di sekolah-sekolah hendaknya bagi para wali atau orang tua dari anak-anak yang menitipkan anaknya ke lembaga-lembaga tersebut hendaknya menyerahkan secara penuh, di mana mempercayakan anak-anak mereka kepada pendidikan para pengajar dan pendidik di lembaga tersebut agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang mandiri. Jangan berapa banyak di zaman dulu didikan para orang tua kami, di mana ketika kami ini menangis karena kami dipukul oleh guru kami di sekolah kami, tiba-tiba ketika kami melaporkan ke orang tua kami, malah kami yang ikut dijewer oleh orang tua kami. Oh nak, berarti engkau yang nakal nak. Kenapa gurumu bisa kesel? Kenapa gurumu yang ngedidikmu tiap hari itu bisa kesel? Berarti engkau yang nakal nak. Mulai saat itu kami tidak pernah mengaduh lagi kepada orang tua kami. Ya, tetapi begitulah semuanya ada batasnya. Bahkan dalam dunia pendidikan menurut seorang peneliti, apabila seorang anak dipukul 1 kali, dipecut 1 kali, dijewer 1 kali, maka hilanglah dari otaknya 10 miliar sel otak yang siap tumbuh. Artinya karakter si anak yang akan menjadikan si anak seorang public speaking, seorang direktur, seorang insinyur, seorang dokter, seorang ustadz, seorang pemimpin. Ada berapa kemungkinan? Ada triliunan kemungkinan seorang anak kita bisa berkembang menjadi apapun. Tetapi kemungkinan tadi akan menghilang ketika anak tadi dilakukan tindakan fisik baik oleh temannya, gurunya atau orang tuanya di rumah. Maka pendidikan yang benar secara Islam adalah jangan melakukan tindakan fisik karena akan mengurangi daripada daya atau kepercayaan diri daripada seorang anak. Maka bagusnya jangan dipukul ya. Carilah hukuman-hukuman yang lain. Berapa banyak pendidikan yang sekarang sukses, yang sekarang bahkan dipakai oleh orang-orang di negara non-muslim, mereka memakai pendidikan tanpa memukul. Manajemen atau sanksinya yang diutarakan itu bukan dengan pukulan-pukulan, maka ini adalah pendidikan yang sempurna. Ya, apakah guru harusnya meminta maaf? Hendaknya seorang guru berwibawa di depan muridnya. Jangan sampai seperti zaman sekarang, di satu sisi ada guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya murid, sehingga murid tadi petantang-petenteng, ketawa-tawa di belakang gurunya. Maka murid yang model begini, siswa yang model begini, dia tidak ada hadapan baik di masa depannya. Ya, karena dia tidak menghargai gurunya. Mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita semuanya. Sekian saja, tafadhol. Baik, syukran kasir Habib atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Izin bertanya Habib, bagaimana hukumnya bila seseorang kehidupannya mampu, akan tetapi ia berbuat seolah tidak mampu, seperti 1, mengambil hak PKH program Keluarga Harapan, 2, mengambil hak beasiswa tidak tepat sasaran orang yang menerimanya, kemudian 3, mengambil hak bansos yang sebenarnya ia tidak layak menerimanya karena sebetulnya ia orang mampu. Bagaimana Habib atas hal ini, mohon penjelasannya. Ya, nanti dilihat dulu ketentuan dan syaratnya. Apakah beasiswa tadi betul-betul untuk yang tidak mampu? Kan beasiswa tidak hanya yang tidak mampu, tetapi ada beasiswa lewat kecerdasan, ada beasiswa lewat lembaga, dan lain sebagainya. Di dalam urusan harta ini, baik zakat atau santunan anak yatim, itu yang dosa pasti dari 3 pihak. Ini dosa besar. Dalam urusan zakat, siapa yang dosa? 1 orang bayar zakat, orang yang nggak mau bayar zakat, itu dosa besar. Ini zakat. Orang nggak mau bayar zakat, dosa besar. 2, orang yang nerima zakat.
nggak layak menerima zakat tapi ngaku-ngaku layak menerima zakat. Siapa yang layak menerima zakat? 8 golongan. Di antaranya fakir miskin. Bukan fakir miskin, ngaku-ngaku fakir miskin. Maka menerima yang bukan haknya dosa besar. Ketiga, panitia penyelenggara. Amil zakat. Ya, manajemennya kurang rapi, cara ngatur pembagiannya nggak rapi. Maka dia juga dosa besar. Santunan anak yatim. Orang nggak nyantunin anak yatim, penghardik anak yatim, dosa besar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Tahukah engkau Muhammad, kata Allah, siapa pendusta agama? Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Gak mau menyayangi anak yatim yang nggak punya ayah lagi. Itu satu. Kedua, siapa? Lembaganya. Ya, apapun nama lembaganya, pokoknya kalau manajemennya tidak rapi, sehingga menjadi modal yang sangat besar bagi anak yatim di kemudian hari, untuk dia pendidikan lebih lanjut atau modal bisnis yang bisa diolah oleh ini anak yatim, maka ini orang yang tidak benar. Ya, penyalur santunan anak yatim yang tidak benar, tidak amanat. Yang ketiga, bukan yatim ngaku yatim. Siapa yatim? Yatim adalah anak yang nggak punya ayah, bukan yang nggak punya ibu. Nggak punya ayah atau nggak punya kedua-duanya, yatim. Di bawah usia 15 tahun. Kok umur udah 18 tahun masih ngaku-ngaku yatim? Masih nerima santunan anak yatim. Maka ini dosa besar. Ya, nggak berhak. Maka dilihat. Jika tadi dia tidak berhak dan betul-betul tidak berhak, maka hendaknya dihindari yang demikian karena masih banyak orang yang berkesusahan daripada kita dan merekalah yang berhak untuk menerimanya. Bahkan jika kanan kiri kita ada orang berkesusahan, harusnya kita arahkan. Mengapa engkau tidak berusaha? Padahal di sana ada orang-orang yang memberikan modal. Ya, ada lembaga-lembaga seperti Basnas, lembaga-lembaga lainnya ya, yang bisa kita arahkan gitu, dan itu menjadi lahan pahala bagi kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, syukran kasir atas jawabannya Habib. Kita ke pertanyaan ketiga, ini berkaitan dengan akad jual beli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya. Saya berencana membeli sebidang tanah, namun karena tidak memiliki uang yang cukup, maka salah satu bank syariah di Indonesia memberikan kemudahan dengan cara satu, bank tersebut membeli tanah tersebut lalu menjual ke saya dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan ketentuan bank tersebut dalam jangka waktu tertentu, di mana harga jual memang lebih tinggi dari pemilik pertama dikarenakan bank tersebut mengambil margin atau untung dari transaksi ini. Sebagai jaminan, jikalau suatu saat saya meninggal atau tak mampu bayar di masa jangka waktu belum selesai, maka bank tersebut mewajibkan ada pembayaran asuransi agar ahli waris tidak menjadi beban akan hutang tersebut. Nilai asuransi ini akan diperhitungkan oleh perusahaan atau jasa asuransi dan dibayarkan di awal. Demikian kami sampaikan, mungkin berharap Habib bisa memberikan penjelasan sehingga kami terhindar dari bab riba. Baru-baru ini kami juga dalam kehidupan nyata ditanya tentang demikian karena urusannya tentang sebuah komplek, di situ banyak rumah-rumah dan ternyata begini juga akadnya. Jadi pertanyaannya dua, ini mengenai jual beli yang ada perantaranya dan mengenai asuransi. Kita mau beli nih rumah, tapi kita nggak mampu bayar kontan. Jadi kita ajak pihak bank BSI, Bank Syariah, untuk diajak kerjasama, di mana Bank BSI lah yang menjadi pembelinya. Dan nanti pihak BSI yang membayarnya dengan uang mereka. Dibelilah rumah dari penjual, si C. Ketika si C penjual menjualkan barangnya kepada BSI, harga normal, harga 500 juta. Dibelilah sama BSI. Nah, sekarang rumahnya milik siapa? Milik pihak B, Bank BSI. Udah nggak ada urusan sama penjual. Akadnya udah jual beli sempurna, harga normal, bayar kontan. Udah. Sekarang barangnya, rumahnya punya Bank BSI. Kemudian pihak A, yang tadi pembeli, yang belum mampu bayar kontan, pengen nyicil, membeli rumah itu dari pihak BSI dengan harga 600 juta dicicil. Boleh atau tidak?
Boleh. Kenapa? Karena sekarang barangnya udah punya BSI. Yang nggak boleh barangnya punya orang lain. Ya, sekarang barangnya bukan punya si C penjual. Penjual udah dapat uang 500 juta. BSI sekarang yang punya rumahnya. Terserah BSI dong dia mau jual berapa. Kata BSI, saya mau jual nih rumah harga 600 juta kepada engkau, sang pembeli dengan harga 600 juta dicicil sekian tahun. Maka boleh. Boleh. Ini nggak ada urusan, ini aman. Yang jadi permasalahan, dalam angsuran setiap bulan dalam jarak berapa tahun ya itu ya? Apa 15 tahun kalau tidak salah, ya. Dicicil. Iya, 15 sampai 20 tahun, bayarnya 700 sampai 800 ribu kalau tidak salah. Dicicil, dibayar. Ya, tiba-tiba pihak BSI menawarkan asuransi. Asuransi ini begini, sebagai jaminan bagi pihak BSI agar nanti ketika pembeli yang nyicil itu meninggal, ya, nanti dianggap lunas oleh pihak BSI. Tiba-tiba meninggal nih, maka dianggap lunas. Kenapa dianggap lunas? Karena udah ada uang asuransi yang dicicil tiap bulan, setiap pembayaran, angsuran itu 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Kalau ditanya angsuran apa? Ya angsuran jiwa ya jatuhnya. Kenapa? Karena nunggu meninggal baru cair nanti. Tapi ada omongan katanya, walaupun orang yang nggak meninggal, kok cicilannya selesai, nanti uangnya bisa balik lagi. Betul gitu ya Kang ya? Sejauh ini kami belum tahu infonya. Ya. Katanya uangnya nanti bisa balik lagi begitu. Nah ini kami belum paham, kami belum mengolah bagaimana ini akad asuransi yang gampang begini. Udah tetaplah nyicil. Kalau si pembeli itu meninggal, yang nyicil diterusin dong kepada ahli waris. Kenapa bahasanya jadi beban buat ahli waris? Kan itu rumahnya juga nanti jadi rumahnya ahli waris. Karena itu nggak bakal dibawa meninggal oleh jenazah kan. Nah, maka kami himbau sepertinya tidak usah untuk membayar asuransi 100 ribu setiap bulan. Bahasanya seperti kita buang-buang uang. Beda dengan kita akad menolong orang. Ya, akad menolong orang seperti di tempat kami itu bagian kesehatan, akadnya menolong orang. Jadi uangnya nggak bakal balik lagi. Dianggap kita sedekah tiap bulan 100 ribu. Ya, jadi ini akadnya yang harus diperbaiki. Mohon maaf di majelis ini kami belum bisa menjawabnya. Mungkin tafadhol selanjutnya. Baik, mungkin lebih baik dihindari dulu ya Bib ya. Marhaba. Demikian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sebelumnya kami sampaikan untuk pertanyaan secara langsung kita kondisional saja. Jika masih ada waktunya nanti kami berikan kesempatan. Karena kita akan memberikan kesempatan dulu kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya di grup WhatsApp. Berikutnya penanya dari Majalengka. Assalamualaikum. Habib, saya mau bertanya, dianggap durhakakah seorang anak yang jarang kunjung terhadap ibunya dikarenakan sibuk mencari nafkah? Sementara jika sering-sering berkunjung, maka akan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Karena biasanya si ibu minta ngobrol seharian. Sesungguhnya hati si anak sedih, inginnya tuh setiap hari menemani ibunya yang sudah tua. Akan tetapi banyak tuntutan demi buah hatinya yang lagi di pondok. Mohon penjelasannya, Habib. Kata papa kepada istrinya, Mama, setelah kita nikah gimana kalau kita bikin sepakatan? Setiap 3 bulan sekali kita kunjung ke orang tua kita. 3 bulan pertama kita kunjung ke orang tuaku, mertuamu, dan 3 bulan berikutnya kita kunjung ke orang tuamu, mertuaku. Jadi ada jadwalnya, diatur jadwalnya. Ya, suami nanya, Mama, kira-kira orang tua Mama itu, mertua saya itu, sukanya buah apa? Jeruk, bawain jeruk 2 kilo. Artinya berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti. Dan untuk berbakti, ya. Sambung komunikasi. Jika daerah sangat jauh, mungkin kita dulu tinggal di desa karena suami kita adalah orang kota, kita di bawah ke kota, kita meninggalkan orang tua yang di desa, maka jauh. Jika ingin kunjung tiap bulan atau tiap 3 bulan, maka komunikasi dijalin, telepon, ya tanya kabar, bahkan kalau bisa setiap hari tanya kabar, ya diajak ngobrol, kapan kita lagi istirahat, ada waktu luang, telepon, ya dipikirkan kebutuhan orang tua kita, sabun di rumah orang tua kita bagaimana, makanannya, berasnya bagaimana, kita pikirkan.
nanti kita ada rezeki kita transfer. Ya, ini di antara bagaimana kita berusaha sambung komunikasi. Gimana kita jarang datang, sekalinya datang orang tua minta ngobrol seharian. Ya pantes lah minta ngobrol seharian, orang ngobrolnya kalau datang aja. Kalau lagi jauh nggak pernah telepon, pantes minta ngobrolnya seharian. Maka telepon. Ya, telepon, kemudian ajak ngobrol, ya, karena orang makin tua itu dia makin senang kalau diajak ngobrol. Kata Nabi apa? Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Rugi, kata Nabi. Orang yang menemui kedua orang tuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, atau salah satunya saja, tapi dia nggak masuk surga, rugi. Malah orang tua yang udah sepuh itu harusnya menjadi pintu surganya dia. Rugi, kata Nabi. Kok bisa? Nggak masuk di akal, kata Nabi. Kok ada anak nemui orang tuanya sepuh, tapi dia nggak masuk surga? Kan heran nabinya. Padahal surga ada di depan mata dia. Maka ayo berbakti. Itu jalan surga kita. Ya. Tanya kabar ke orang tua kita ajak banyak ngobrol. Ya. Dan mungkin ini hal-hal yang bisa segera kita lakukan, mumpung orang tua kita masih ada di dunia. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, jazakumullah Habib atas jawabannya. Semoga kita semuanya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Habib, izin bertanya bagaimana kita menanggapi tentang ramalan-ramalan yang akan datang. Setiap tahun ada ramalan dan sering terjadi ramalan tersebut. Harus bagaimana kita menanggapinya? Kebanyakan orang yang ramal-ramal itu dia ngebohong, karena jalan dia cari rezeki adalah pinter ngebohong. Makin pinter ngebohong, makin dia pinter nipu, makin banyak pengikutnya, makin banyak dia dapat nafkah itu. Ya, dia ngebohong. Jadi dia pinter ngomong, pinter ngebohong, terus dia pinter ngarang, pinter nebak-nebak. Ya, jadi dia cari karakter-karakter, sifat-sifat umum dari rata-rata manusia, nanti dia tiba-tiba, kamu begini ya? Oh iya, saya benar-benar begitu. Ya, ini orang-orang begini, ya ini kebanyakan ngebohong. Ya, udah, kalau ada orang pinter ngomong, ya, udah anggap penipu, selesai sudah. Ya. Karena di dalam kita ini ada namanya dua ilmu astrologi, ada ilmu astronomi. Ini kita harus bedakan. Ilmu astrologi, yang ada giginya ini ngebohong ini pasti urusannya. Urusan ramalan, ilmu perbintangan. Kamu lahirnya bulan ini ya, berarti kamu ini bintangnya ini. Berarti karakter kamu begini, urusan jodohmu begitu, rezekimu begini. Oh, ditebak semua sama dia. Oh, betul, itu saya banget itu. Kena deh, kepancing ya. Maka ilmu astrologi atau ilmu nujum, ahli nujum dan falak, hukumnya haram dalam Islam. Ilmu khayal itu, ilmu khayalan nggak ada. Tetapi kalau ramalan tadi tentang masa depan berkaitan dengan ilmu astronomi, tiba-tiba maghrib, orang pada nonton. Ya, di TV siaran langsung TVRI, apa? Sidang itsbat, penetapan besok 1 Ramadan atau besok 30 Sya'ban. Ya, kan siap-siap nih maghrib. Urusannya pada Isya kita tarawih atau enggak, kan gitu. Sidang itsbat. Apa yang dilihat? Hilal. Ada hilal nggak tuh sore-sore? Maghrib. Kelihatan nggak hilalnya? Kalau nggak terlihat berarti 30 Sya'ban, tarawihnya nggak tadi. Kalau terlihat berarti malam ini tarawih, karena besoknya puasa, malamnya sahur. Nah, ini namanya ilmu ramalan, tapi astronomi boleh. Kita masuk masjid, kaget ngelihat ada masjid, di dalamnya ada papan jadwal sholat untuk 1 tahun ke depan. Jadwal sholat 2022. Boleh nggak, Bib? Itu kan namanya ngeramal. Berarti zuhur di bulan Juni tanggal 16, zuhurnya jam sekian, detiknya sekian, menitnya sekian. Ngeramal? Bukan. Itu namanya ilmu astronomi. Boleh dipakai di dalam Islam. Jika engkau menonton acara berita, pembawa berita menyampaikan ramalan cuaca, nih insya Allah besok ini di Cirebon mendung, tapi di Kuningan ini banjir. Nah, dia ngomong begitu, ya cerah dan lain sebagainya, maka hukumnya boleh. Karena ini ilmu astronomi, ngelihat tanda-tanda dari alam sekitar, hukumnya boleh. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Dan bagi orang-orang yang tukang ngeramal itu, ayo segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk ternyata meramal itu dosa keempat terbesar, dosa sihir nomor 4. Ngeramal, tenun, ya macam-macam perdukunan itu nomor 4 terbesar. Setelah nomor 1-nya musyrik. Ya, nomor 4 ternyata
adalah sihir dari 70 kumpulan dosa besar. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, syukran kasir Habib. Satu pertanyaan terakhir malam hari ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan tadi berkaitan dengan bank ya. Assalamualaikum Habib, saya mau minta dicarikan jawaban terkait persoalan rumah. Saya membeli rumah dengan akad syariah tanpa riba, tanpa sita, tanpa bank, tanpa checking bank, tanpa penalti, tanpa denda, dan tanpa DP. Angsuran flat 1.500.000 per bulan selama 11 tahun 8 bulan. Hanya saja rumah ini bersifat inden karena sistemnya harus nabung dulu karena memang tidak pakai bank. Batas waktu inden 24 bulan atau 2 tahun dikali 1.500.000. Kita bayar cicilan 1 sampai 24 kali. Di tahun ketiga rumah baru dibangun. Sejak cicilan 1, sertifikat sudah atas nama konsumen. Yang jadi pertanyaannya adalah, 1, apakah sertifikat tersebut belum bisa diberikan ke konsumen sebelum konsumen tersebut melunasi harga rumah tersebut? Apakah akad tersebut tetap syar'i? Karena saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh menggunakan sertifikat barang yang masih diangsurkan, tetapi menggunakan sertifikat barang lain yang sudah menjadi hak milik. Kaitannya dengan jaminan, Bib. Seperti itu. Jadi sertifikat rumah inden tersebut boleh tidak dijaminkan untuk akad atau transaksi ini. Ya, jadi yang Habib tangkap itu ada orang mau beli rumah. Cuma ternyata rumahnya belum ada, barulah tanah kapling. Suruh bayar dulu nyicil 1,5 juta tiap bulan selama 2 tahun, Habib total 36 juta. Baru di tahun ketiga angsuran itu mulai dibangun rumahnya. Jadi dia ngebeli sesuatu yang belum ada, begitu kan? Ya, betul. Ya. Tapi tanahnya ya jadi waktu dia mulai bayar tuh nyicil, dia transfer, terus dia transfer tiap tahun. Belum ada yang dia barangnya, belum ada yang dipegang sama dia. Tanah pun masih tanahnya orang, ya. Kemudian rumahnya belum dibangun, mulai dibangun tahun ketiga, ternyata sertifikatnya juga ternyata belum dikasihkan kecuali pembayarannya lunas. Nah, yang Habib takutkan ini ada unsur penipuan, ya. Tahu-tahu sertifikatnya nggak dapat, nangis kan, kita transfer tiap bulan, ternyata kita nggak ada jaminan, kita nggak kuat. Yang menjadikan kita kuat, kita ada sertifikat. Makanya seharusnya sertifikat itu biasanya ditaruh di pihak ketiga, di notaris, yang mana notarisnya adalah notaris yang bukan udah diajak kerjasama sama pihak pertama sebagai penjual, tapi notaris yang betul yang kita tunjuk gitu ya, yang kita percaya dari keluarga besar, mungkin itu bisa sebagai jaminan ya. Ini biasanya ada orang yang mana sertifikatnya itu sama dia cicilnya belum lunas, sertifikatnya udah buat jaminan bank, dia ngutang lagi ya. Nah, maka ini juga jadi pertanyaan. Nah, dalam pertanyaan ini mohon maaf kami belum bisa jawab ya. Lagi-lagi belum bisa kami jawab. Insya Allah nanti yang jawab Insya Allah Ustadz Rosyad nanti. Insya Allah nanti. Ya, wallahu alam. Kami angkat tangan. Kami belum ahlinya dalam bab muamalat ini. Insya Allah nanti dijawab oleh para guru kami yang lainnya. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah Habib atas jawaban-jawabannya. Sahabat semuanya, sudah jam 9:16 tadi sesuai janji kami, karena tadi juga kita masuk dari jam 8 sedikit ya. Jadi sudah saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita. Kalau Habib tutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha gabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfirli wali walidiyya warhamhum kama rabbau shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib atas ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah senantiasa memberikan kita tambahan ilmu dan wawasan tentang Islam, khususnya berkaitan dengan akidah, dan tentunya berkaitan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh sahabat semuanya. Mohon maaf sahabat semuanya tidak bisa banyak kesempatan untuk bisa bertanya malam hari ini, tapi insya Allah kita akan jumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan, masih di program yang sama tentunya, dan mudah-mudahan kita semuanya terus istiqomah menuntut ilmu, dan ilmu kita bermanfaat hingga kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari dan membawa keselamatan kita di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan terus guru-guru kita, lebih khusus juga Buya dan juga Habib, mudah-mudahan sehat-sehat terus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, sampai di sini jumpa kita. Kita kembali nanti berjumpa tanggal 29 insya Allah bersama guru kita tercinta Buya Yahya ya. Kami yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon doa selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.